Sampurasun, perkenalkan nama saya Rahel Ajale Adisma dari Prodi Sastra Sunda angkatan 2021 dengan NPM 1802102100027. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai nilai-nilai moral pada naskah Suakadharma yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum, Bapak Rahmat Sopyan M.Hum, dan Bapak Aditya Pratama M.Hum. Naskah Suakadharma merupakan salah satu naskah Sunda kuno yang ditafsir ditulis sekitar abad ke-14. Naskah ini terdapat dan dimiliki oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga terdapat dan dimiliki di Kabuyutan Ciburuy, Garut. Dilihat dari terminologinya, naskah Suakadharma, suaka yang berarti pengabdian, jadi Suakadharma merupakan pengabdian kepada Dharma. Naskah Suakadharma ini merupakan naskah yang ditulis menggunakan huruf dan aksara Sunda kuno yang ditulis di atas daun lontar dengan cara carik atau digoreskan menggunakan peso pengot atau pengutik. Naskah ini juga disebut sebagai Kropak 408. Jumlah halamannya pada naskah Suakadharma ada 37 buah atau 74 halaman. Namun yang memiliki atau yang bertulisan itu hanya ada 67 halaman. Naskah Suakadharma terdiri atas 4 keropak atau 4 naskah paralel. Yang pertama yaitu diterjemahkan oleh Dana Sasmita pada tahun 1987 dengan judul Suakadharma, Sangyang Sisa Kandang Kerasian, Amanat Galunggung, Transkripsi dan Terjemahan. Lalu naskah kedua menjadi bagian naskah Ciburuy 1, naskah ketiga berada dalam peti 2, dan naskah keempat tersimpan dalam peti 3 koleksi Kabuyutan Ciburuy, Garut. Naskah Suakadharma merupakan naskah beraksara Sunda kuno yang disusun atau dibuat atau ditulis untuk kalangan non-kabuyutan atau untuk kalangan masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan isinya yang diutarakan dalam bentuk puisi yang berlari seperti carita Sunda. Kesesuaian ini juga berlanjut pada bahasa dan juga aksara yang digunakan dalam naskah ini. Lalu naskah Suakadharma juga ditafsir ditulis sekitar abad ke-14 karena mirip dengan menunjukkan kesamaan dengan prestasi Asana Gede Kawali. Naskah Suakadharma juga diprediksi atau diperkirakan dibuat pada zaman Sunda pra-Islam atau pada zaman pengaruh Hindu-Buddha masa akhir sebelum Islam di tanah Sunda, yaitu pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Lalu menurut Dr. Edi S. Eka Jati menyatakan bahwa naskah Suakadharma ini juga berasal dari tahun 1435 atau abad ke-14. Selanjutnya, pengarang dari naskah Suakadharma ini tidak dijelaskan secara tegas dalam teks Suakadharma, tetapi dapat terlihat pada larik atau pada baris 66 teks Suakadharma ini ditemukan bahwa pengarang Suakadharma menyebut dirinya sebagai Buyut Nidawit. Buyut berarti cicit dan bukan gelar kehormatan untuk pertapa. Dan kemungkinan penyusun atau pengarang dari naskah Suakadharma ini merupakan Cicit Nidawit, tetapi namanya tidak diketahui siapa. Dan kemungkinan penyusunnya merupakan seorang wanita dan petapa. Ia bertapa di sekitar Gunung Kumbang di pertapaan Niteja Purubancana. Lalu ditemukan banyak menggunakan istilah khas wanita, lalu paham mengenai kelengkapan wanita atau bidadari dan mangsa wanita pada zamannya, sehingga diperkirakan bahwa penyusunnya ini merupakan seorang wanita. Naskah Suakadharma ini sendiri berbentuk kawin nasihat atau petua tentang kebijakan, yaitu pengajaran guru kepada muridnya, atau sang sawakadharma atau wiku atau pendeta ke calon pendeta. Lalu model penyampaiannya dalam naskah ini juga diktaktis atau pengulangan-pengulangan. Naskah Suakadharma ini sendiri berbentuk kawin nasihat atau petua tentang kebijakan. Selanjutnya, saya akan membahas isi naskah dari Suakadharma. Naskah Suakadharma ini memiliki beberapa isi atau memiliki beberapa cerita. Yang pertama, menggambarkan nilai-nilai moral dan etis di masyarakat Sunda. Yang kedua, menceritakan tentang kosmologi, selanjutnya menceritakan tentang pengajaran agama, dan selanjutnya yang terakhir adalah menjelaskan tentang segala sesuatu di dunia dan di akhirat. Naskah Suakadharma
terbagi menjadi dua bagian isinya. Bagian yang pertama menceritakan tentang sang tokoh utama, yaitu Swaka Dharma, yang menerima berbagai wejangan dan nilai-nilai moral dari gurunya, atau yang dinamakan Pandita, Mahapandita, Dewataki, dan Sang Nugraha. Beberapa wejangan atau nasihatnya ini tuh supaya dapat terhindar dari segala godaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan. Contohnya seperti dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Lalu bagian kedua ini menggambarkan atau melukiskan perjalanan moksa, yaitu persiapan jiwa saat melepas dunia fana dan yang akan masuk dunia yang baru, serta proses pencapaian kesempurnaan atau moksa. Selanjutnya merupakan pandangan hidup masyarakat Sunda. Dalam tradisi masyarakat Sunda terdapat prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam pandangan hidupnya. Hal ini tercermin baik itu dari tradisi lisan maupun tradisi tulisan. Tradisi itu bisa tercermin salah satunya dari peribahasa. Terdapat 5 pandangan yang dipegang oleh masyarakat Sunda. Yang pertama, pandangan hidup manusia sebagai pribadi. Yang kedua, pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan masyarakat. Yang ketiga, pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan alam. Yang keempat, pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Hyang. Yang kelima, pandangan hidup tentang manusia dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batinnya. Kelima prinsip ini juga merupakan prinsip moral etika bagi masyarakat Sunda. Lalu dalam naskah Swaka Dharma ini juga memiliki beberapa nilai-nilai tentang moral atau tentang etika yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai moral yang terkandung dalam naskah Swaka Dharma yang pertama merupakan religius. Nilai religius terdapat pada pembukaan naskah Swaka Dharma yang digambarkan tentang nasihat dari seorang guru kepada muridnya. Dapat dilihat dari teks di atas. Naskah ini menceritakan sang guru mengatakan, ingatlah dalam dasa sila, perhatikan dalam pancasakti. Maksud dari dasa sila ini adalah 10 larangan atau ajaran yang menjadi sendi ajaran Buddhisme. 5 yang pertama disebut pancasiksa, yaitu larangan untuk berbohong, untuk mabuk, berzina, mencuri, dan membunuh. Dan larangan 5 terakhir yaitu larangan tentang kenikmatan ragawi yang berlaku hanya bagi golongan pendeta saja. Lalu dijelaskan juga pancasakit yaitu merupakan 5 macam penyakit, yaitu loba atau serakah, moha atau kebodohan, dosa atau kejahatan, mana atau takabur, udaca atau keangkuhan. Lalu terdapat latar belakang religius dari naskah Swaka Dharma. Yang pertama, adanya percampuran tradisi Buddha dan Hindu. Teks Swaka Dharma ini mempunyai latar belakang kebudayaan India, sehingga adanya pembauran antara konsep Hindu dan juga Buddha. Selanjutnya adalah adanya percampuran juga dari tradisi Siwa Buddha dan tradisi lokal. Pencampuran tradisi Siwa Buddha masih berhubungan dengan tradisi lokal atau dengan keyakinan pribumi. Menurut Dana Sasmita menyimpulkan bahwa kaitan tersebut berdasarkan dalam perbedaan Hyang dan Dewa. Hal ini terjadi juga dalam Kropak 603 atau Sang Hyang Sisa Kandang Kerahasiaan. Nilai moral selanjutnya adalah tentang kejujuran atau jujur, yaitu terdapat pada teks menghuni salahna sabda lamun, sabda tetuhu lamun lain sabda jati lamuna, hamo rahayu lamun tiis bawana, eta nu disalahkeun nu maka papa kalisa sanyarah na angen-angen. Jadi teks ini menceritakan tentang kejujuran. Selanjutnya pada naskah Swaka Dharma ini juga sang penulis memaparkan mengenai keberadaan harta. Namun menurut pandangan sang guru di sini menjelaskan keberadaan harta ini sebagai sesuatu yang netral, artinya bisa membawa orang ke arah negatif atau membawa orang ke arah positif. Jadi manusia ini harus bisa mengolah dirinya. Mengolah diri ini juga menuntut murid untuk berperilaku benar, bening itikat, dan pikir. Jadi murid mampu menguasai dan mengendalikan hasratnya sendiri. Perkataan sang guru ini dikatakan pada teks naskah Swaka Dharma nomor 65-79. Selanjutnya, selain diceritakan atau dipaparkan mengenai nilai-nilai moral atau nilai-nilai etika,
Pada naskah Suaka ini juga terdapat nilai-nilai karakter, yaitu terdapat pada naskah yang berbunyi Anaki mula sya dekaja jamuga kenal tidinya sangkana suka duka mula hala lawan hayuat pati lawan hirut tangkal surga lawan papa, yang artinya ini menunjukkan sikap kreatif, cinta tanah air, sopan santun, serta mengajarkan sikap bijaksana. Jadi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam naskah Suaka Dharma ini yaitu mengajarkan untuk bersikap kreatif, cinta tanah air, sopan santun, dan bijaksana. Berikut merupakan sumber yang saya ambil untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang nilai-nilai moral yang terdapat pada naskah Suaka Dharma. Sekian penjelasan dan presentasi saya mengenai naskah Suaka Dharma. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Hatur nuhun.